Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya yang Sundawa. Saya ucapkan terima kasih teman-teman yang sudah nyimak hadir di sini ya. Kita belajar bareng, kita sharing bareng. Dimana di channel ini saya sudah membahas lebih dari 700 video sudah saya upload di sini mengenai pengembangan diri, magnet uang, kekuatan pikiran, dan hal-hal yang lain yang bikin kamu naik level. Kalau kamu suka channel seperti ini, kamu bisa klik subscribe dan nyalakan lonceng kalau kamu memang suka aja gitu ya dengan hal-hal seperti ini. Oke guys, hari ini saya akan membahas tentang energi keberlimpahan. Wah, ini keren banget ya, energi keberlimpahan, dimana energi ini adalah energi yang sangat luar biasa. Karena dengan energi ini kita bisa menarik rezeki lebih cepat ya. Rezeki itu sudah ditakar ya, hanya saja kita boleh dong melakukan ikhtiar-ikhtiar ya untuk mempercepat rezeki tersebut. Energi uang ya, energi uang ini luar biasa saudara sekalian, karena saya sudah banyak membahas di banyak video saya ya. Dan hari ini saya akan terkhusus dengan energi keberlimpahan ya. Ini berkaitan juga dengan uang, kesehatan, kedamaian hati dan sebagainya. Jadi komplit ini energi keberlimpahan ini ya. Sebelumnya saya ingin kita sepakat dulu ya teman-teman ya, kita sepakat dulu bahwa semua hal yang ada di dunia ini, semua hal yang di dunia ini adalah energi. Semua benda, semuanya adalah energi, termasuk ucapan kita, perasaan kita, emosi kita, pikiran kita, tulisan kita, itu adalah energi ya. Dan energi itu bisa menular, bisa nyetrum ya, bisa nyetrum. Contohnya, kalau kita misalkan kita lagi susah gitu ya, kita lagi susah, terus kita ketemu teman-teman yang humoris gitu ya, kita nongkrong sama teman-teman yang humoris, kita di situ ada tawa, ada canda dan sebagainya, maka kita yang lagi sedih ini otomatis kita akan kesetrum energi mereka dan kita akan bisa menjadi kembali pulih lagi ya, karena ada lucu-lucuan tadi, ada humoris tadi. Nah, begitu juga dengan ketika kita lagi happy, terus habis itu kita ketemu teman kita lagi curhat, misalkan curhat masalah keuangannya, curhat, waduh mas, aku utangku banyak, aku dikejar debt collector dan sebagainya, terus ada masalah dan sebagainya, kita dicurhati orang, maka energinya bisa nular juga ke kita, karena orangnya tadi kan energinya down ya, energi lemah, itu akan bisa nular ke kita ya, dan kita akan kena energi lemes itu. Nah, jadi energi itu bisa menular. Nah, sekarang kita akan bahas tentang energi keberlimpahan. Energi keberlimpahan ini adalah energi yang bisa membuat kita itu selalu dikelilingi oleh rezeki. Nah, saya akan uraikan dulu ya, tentang energi keberlimpahan. Berlimpah itu artinya apa? Berlimpah itu artinya kita tidak kekurangan satu hal apapun ya. Jadi, wah, alhamdulillah hidupnya berlimpah. Berlimpah itu artinya lebih dari cukup, tidak kekurangan ya. Ini yang perlu kita pahami. Jadi, kalau misalkan terjadi sebuah contoh ya, saya kasih sebuah contoh. Seandainya kita melihat dompet kita, ternyata dompet kita isinya hanya 10.000 aja nih. Aduh, dompetku isinya kok cuma 10.000. Gimana ini? Padahal kan gajian masih lama, dompetku tinggal 10.000. Aduh, besok gimana ya dan sebagainya. Maka ketika terjadi hal seperti itu, maka kita langsung memancarkan energi negatif, energi kekurangan, karena kita merasa uang kita tinggal hanya 10.000 dan kita bingung dengan hal itu ya. Dan ini berbanding terbalik dengan energi keberlimpahan, karena energi keberlimpahan itu adalah energi yang kita tidak boleh mengeluh seperti itu. Nah, kalau kita sudah tahu tentang ilmu ini, maka ketika uang kita tinggal 10.000, kita ucapkan, alhamdulillah ya Allah, terima kasih, di dompet saya ada 10.000 rupiah gitu ya. Karena tidak semua orang punya uang ini di dompetnya. Hei duit, ajak teman-temanmu yang lain ke sini. Nah, itu salah satu contoh seperti itu ya. Begitu juga dengan hal-hal yang lain dalam kehidupan kita ini. Selama kita masih merasa kurang, maka sebenarnya kita masih belum memiliki energi keberlimpahan ini dalam diri kita, atau sudah punya tapi belum maksimal. Nah, salah satunya saudara sekalian adalah dengan bersyukur di setiap waktu. Ini akan membuat energi Anda akan menjadi lebih luas, lebih berlimpah. Bersyukur setiap waktu. Jadi ketika Anda bangun tidur, itu sudah syukuri apapun ya. Sudah syukuri apapun yang sudah Anda melek, itu udah pikirnya langsung bersyukur. Nah, itu luar biasa ya. Dengan kita bersyukur, maka kita tidak merasa kurang. Sebenarnya saudara sekalian, orang-orang yang merasa kurang adalah orang-orang yang jarang bersyukur atau tidak menyadari bahwa itu adalah sebuah kenikmatan. Padahal janjinya dari Allah adalah barang siapa
mensyukuri nikmat, maka akan ditambah, dan itu pasti ya. Bangun tidur sudah jangan langsung mengeluh. Oke, saya tahu mungkin kita punya beban di pikiran, kita ada banyak tanggungan dan sebagainya, tapi jangan mengeluh. Bangun tidur pertama ya, kalau saya pribadi bangun tidur, alhamdulillah saya doa, alhamdulillahirrahmanirrahim ya, berdoa bangun tidur. Habis itu saya renggangkan tangan saya gini dan saya bersyukur nih tangan ini masih bisa gerak gitu, masih bersyukur, saya masih bisa bernapas, mata saya masih bisa melihat, organ tubuh saya berfungsi ya, alhamdulillahirrahmanirrahim, saya syukuri dulu. Nah ini kenapa? Karena ini adalah aturan dari hukum keberlimpahan gitu ya. Kita harus pinter bersyukur, jangan hanya yang besar aja yang bersyukur, yang kecil-kecil juga ya disyukuri. Kayak yang terus banyak lagi nih, misalkan kita punya motor ya, mereknya X. Nah teman kita itu punya motor yang lebih mahal, kan kadang gitu ya. Atau kita punya motor, teman kita punya mobil, sehingga kita selalu membanding-bandingkan motor kita dengan mobil tetangga, mobilnya teman. Wah enak ya dia mobilnya begini, aku cuma motorku butut. Wah enak ya dia rumahnya bagus, rumahku bocor-bocor terus. Nah inilah yang menyebabkan rezeki Anda jadi nggak datang-datang, karena Anda terus membandingkan hidup Anda dengan orang lain. Anda merasa kekurangan. Kalau kita sudah mengetahui tentang hukum keberlimpahan ini, maka kita sudah tidak akan mengeluh tentang hal itu. Yang ada malah kita syukuri, alhamdulillah ya Allah punya motor, tidak jalan kaki. Nah itu ya sudah mulai dipahami. Terus terima kasih ya Tuhan, saya punya rumah, saya ada rumah walaupun ngontrak, walaupun ngekos, yang penting saya ada tempat tinggal dan saya tidak tidur di kolong jembatan. Nah itu luar biasa saudara sekalian. Ketika Anda sudah paham ya tentang hukum keberlimpahan ini akan sangat luar biasa. Saya mau informasi ya bahwa saya sedang menulis buku saya yang pertama, insya Allah bulan ini ya. Nanti kalau sudah ada ya, kalau sudah ada bukunya nanti saya tuliskan di link deskripsi ini ya. Jadi nanti saya sedang produksi buku ya, buku yang pertama saya sedang tulis ini, insya Allah berkaitan dengan hukum keberlimpahan ini dan bagaimana menerapkannya dalam hidup. Dan ini sebenarnya mudah, saya akan berikan banyak sekali contoh dan banyak sekali teknik prakteknya, dan ini sudah terbukti banyak sekali orang sudah membuktikan ini saudara sekalian ya. Dan ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan latar belakang. Jadi apapun latar belakang kita, apapun latar pendidikan kita di belakang, nggak masalah ya, mau lulusan SD, lulusan SMP, mau nggak sekolah dan sebagainya, is okay ya, tidak ada masalah dengan hal itu. Yang penting adalah mindset dan bagaimana menggunakan hukum keberlimpahan ini. Ini luar biasa saudara sekalian ya. Nanti kalau bukunya udah jadi saya akan tuliskan di deskripsi ya. Teman-teman boleh misalkan persiapan nanti kalau mau beli bukunya, karena memang ini terbatas bukunya itu ya. Terbatas, kita batasi untuk ininya. Dan nanti insya Allah saya akan juga ada grupnya juga, jadi pembeli bukunya itu insya Allah akan dapat grup khusus, sehingga kita bisa berkumpul bareng para pemilik buku ini dan saya juga, kita akan berkumpul di satu grup sehingga kita bisa saling sharing dan lebih dekat gitu ya. Nah kan asik nih kalau beli buku terus bisa ngobrol langsung nih sama yang nulis, sama ini ya, dan bersama dengan ribuan orang lainnya kita diskusi tentang buku itu, menerapkannya gimana, dan keajaiban-keajaiban yang terjadi kan diceritain di situ baru. Nah, oke, jadi itu tadi tentang hukum keberlimpahan. Ini wajib ada di diri kita saudara sekalian ya. Kalau nggak gitu kita akan hidup ini terasa kok kurang terus, padahal ketika kita merasa kurang, rezeki itu malah dijauhkan. Nah ini luar biasa ya. Satu prinsip hukum keberlimpahan adalah kita tidak boleh merasa kurang. Jadi kurang itu diganti dengan rasa syukur. Ya, ini tidak mudah saudara sekalian ya untuk di awal. Kenapa? Karena kalau orang itu sudah terbiasa sering mengeluh, biasanya itu untuk bersyukur agak susah, karena dia apa-apa ngeluh. Kok cuma gini, kok cuma gitu ya. Ya itu dibiasakan untuk mensyukuri hal penting ya saudara sekalian ya. Contoh seperti ban, kita jalan kemana terus ban kita bocor ya, kita ada masalah di jalan, kita bersyukur gitu loh. Wah gimana bersyukur, masa ini kena apes gini, ya udah bersyukur ya, alhamdulillah berarti bisa jadi Allah menyelamatkan kita kena masalah ini sehingga mobil kita minggir, sehingga sepeda motor minggir ya. Siapa tahu ternyata di depan nanti kita ada kecelakaan dan Allah menyelamatkan kita melalui ban bocor ini. Ini alhamdulillah dan syukur, karena itu takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Oke. Semoga bermanfaat saudara sekalian. Ini video
10 menit ya, dan moga-moga bisa memberikan manfaat bagi teman-teman semua. Kalian bisa follow media sosial saya dan di bawah ya, Facebook, Instagram sudah ada di bawah. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day and good luck. Salam laris manis.